Oke, baik, selamat pagi bagi kita semua. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu MBS Manajemen Berbasis Sekolah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Edwin Santo, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya, kita langsung saja. Yang pertama, pengertian manajemen berbasis sekolah MBS, yaitu manajemen berbasis sekolah MBS ialah suatu ide di mana kekuasaan pengembalian keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar, yaitu pada sekolah itu sendiri, lalu dapat dipahami sebagai proses manajemen yang berdasarkan atau berproskan kebijakan yang lahir dan pelaksanaan di tingkat satuan sekolah dengan memperhatikan potensi lokal yang memungkinkan untuk mengembangkan secara nasional. Tujuan umumnya untuk meningkatkan kemandirian sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya sekolah, lalu mendorong kesuksesan semua kelompok kepentingan yang berkait dengan sekolah dalam pengembalian keputusan untuk meningkatkan kualitas mutu sekolah. Tujuan khusus yang pertama, membina dan mengembangkan komponen-komponen dalam manajemen kurikulum dengan pembelajaran melalui proses manajemen berbasis sekolah yang lebih efektif. Yang kedua, membina dan mengembangkan komponen-komponen manajemen dan peserta didik. Yang ketiga, membina dan mengembangkan komponen-komponen dalam pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses manajemen yang efektif. Yang keempat, membawa dan mengembangkan komponen dalam manajemen melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh para elemen-elemen tertinggi. Yang kelima, membina dan mengembangkan komponen pembiayaan melalui proses manajemen sekolah yang lebih efektif. Yang keenam, membina dan mengembangkan komponen hubungan sekolah dan masyarakat melalui manajemen sekolah yang lebih efektif. Yang ketujuh, membina dan mengembangkan komponen budaya sekolah. Yang kedua, tujuan konsep dasar dan paradigma baru. Pada artinya, MBS merupakan salah satu wujud dan reformasi pendidikan yang menawarkan pada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memahami bagi para peserta didik. Maka otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf dan menawarkan partisipasi langsung kepada masyarakat terhadap pendidikan. Pada prinsipnya juga manajemen berbasis sekolah MBS merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengembalian keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tinjauan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Yang ketiga, macam-macam karakteristik MBS di sekolah. Yang pertama, A. Sekolah dengan MBS memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan memberikan arah kerja. Misi ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap fungsi dan efektivitas sekolah, karena dengan misi ini warga sekolah dapat mengembangkan budaya organisasi sekolah yang mengembangkan komitmen yang tinggi terhadap sekolah dan mempunyai inisiatif untuk memberikan tingkat yang mengarah ke pendidikan yang lebih baik. B. Aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik, kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena secara tidak langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah dari manajemen kontrol
eksternal menjadi model berbasis sekolah. Yang keempat, permasalahan dalam implementasi MBS di SD. Dampak lain yang timbul dari adanya kebijakan tersebut, sekolah tidak atau kurang mampu melaksanakan aspek kewirausahaan yang dipercaya karena adanya pembatasan koperasi secara tidak dapat melakukan fungsi sebagai mestinya dan kondisinya berada pada tingkat mati sun maupun melakukan kegiatan kewirausahaan banyak ditemukan pada satuan pendidikan yang berada di wilayah tertinggi dan pinggiran, dan di mana sektor dunia usaha, dunia industri tidak mendukung atau tidak ada yang dapat dijadikan mitra yang dapat mendukung peningkatan penyediaan dana yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah dan tidak memberikan fasilitas yang merata ke semua satuan pendidikan. Banyak sekolah yang keadaan fisiknya memperhatikan dan tidak memiliki fasilitas yang sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologis sesungguhnya dalam amanat perundang-undang dan ketentuan tertulis lainnya. Yang berada di negeri ini telah dipaparkan secara tegas tentang makna yang sebenarnya dari kebijakan sekolah gratis dalam peraturan tertulis itu. Padanya pula telah diterapkan garis pembatasan yang jelas tentang kewajiban pendanaan pendidikan atau kewajiban memfasilitasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Yang kelima, langkah-langkah implementasi manajemen berbasis sekolah MBS. Di SD 1, sekolah harus memiliki otonomi terhadap 4 hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara bersinambungan, akses informasi ke segala bagian dan pemberian pengharapan kepada setiap pihak yang berhasil. Yang kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembayaran. Proses pengembalian keputusan terhadap kurikulum sekolah harus lebih banyak mengajak lingkungan dan mengelola sekolah, karena bagaimana sekolah adalah bagian dari masyarakat luas. Yang ketiga, kepada sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah. Secara umum, kepala sekolah dalam MBS berperan sebagai designer, motivator, fasilitator. Bagaimana kepala sekolah adalah pemimpin yang memiliki kekuatan untuk itu. Oleh karena itu, pengangkatan kepala sekolah harus didasarkan atas kemampuan manajemen dan kepemimpinan dan bukan lagi didasarkan atas jenjang kepangkatan. 4. Adanya proses pengembalian keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif dalam pengembalian keputusan. Kepala sekolah harus mengembangkan iklan demokratis dan memperhatikan inspirasi dari bawah. Konsumen yang harus dilayani kepala sekolah adalah murid dan orang tuanya, masyarakat dan para guru. Kepala sekolah jangan selalu menengok ke atas sehingga hanya menyenangkan pimpinannya, namun mengorbankan masyarakat pendidikan yang utama. Yang kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara bersungguh-sungguh. Untuk bisa memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, harus ada sosialisasi terhadap konsep MBS itu sendiri, siapa kebagian
peran apa dan melakukan apa sampai batas-batasnya nyata perlu dijelaskan secara nyata. 6. Adanya Guenies dan Departemen Pendidikan terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien, efektif. Itu juga sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah, artinya tidak perlu lagi pertunjukan pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan MBS. Yang diperlukan adalah rambu-rambu yang membimbing. Yang ketujuh, sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggungjawabannya setiap tahunnya. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap semua stakeholder. Untuk itu, sekolah harus dijalankan secara transparan, demokratis, dan terbuka terhadap segala bidang yang dijalankan dan kepada setiap pihak terkait. Evaluasi diri sebagai langkah-langkah awal bagi sebagai yang ingin atau akan melaksanakan manajemen mutu berbasis sekolah. Kegiatan ini dimulai dengan cara pendapatan yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, dan diikuti memancing minat acara rapat, dan dimulai dengan pernyataan seperti perlu perlakuan kita ini mengapa sekolah kita belum bermutu, kegiatan bertujuan. Oke, baik, terima kasih atas partisipasinya, atas pengertiannya. Semoga materi yang saya bawakan di saat pagi hari ini menjadikan motivasi bagi kita semua. Dan pesan dari saya, semoga kita baik-baik semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih.